Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mengomentari videonya Mahesa Al-Bantani. Kita langsung saja lihat cuplikan videonya. Sementara fakta sejarah tercatat di dalam kitab-kitab As-Sirah bahwa di kitab Tobaqot Sirah bahwa yang ditahan oleh yang dipenjarakan oleh Harun Ar-Rasyid adalah Imam Syafi'i. Oke. Dari cuplikan tadi saya mendapatkan yang saya tangkap adalah Mahesa Al-Bantani mengomentari pernyataan Gus Baha tentang Ustadz yang mendatangi Khalifah Harun Al-Rasyid. Katanya Mahesa Al-Bantani, Ustadz tersebut adalah Imam Syafi'i. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, referensinya di mana? Kemudian kalau perlu cantumkan teksnya agar saya yang belum banyak pengetahuan bisa menambah wawasan saya. Tuh. Soalnya yang saya ketahui, kenapa Imam Syafi'i ditangkap Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang saya ketahui ya, itu karena Imam Syafi'i difitnah seorang Syiah. Maksudnya Imam Syafi'i difitnah, Imam Syafi'i ini adalah Syiah yang akan makar kepada negara. Makanya sama Khalifah Harun Ar-Rasyid, Imam Syafi'i ditangkap. Itu yang saya ketahui. Nah, makanya saya minta Mahesa Al-Bantani menunjukkan referensinya dan kalau bisa menunjukkan teksnya agar saya lebih bisa memahami atau bisa menambah wawasan saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat cuplikan videonya dulu. Nah, sekarang kita tanggapi Gus Baha. Gus Baha yang terhormat, Anda menceritakan dulu Gus tentang Ustadz Amatiran. Narasi yang dibangun oleh Gus Baha menggunakan kalimat Ustadz Amatiran. Datanglah Ustadz Amatiran, kata Gus Baha, kepada Harun Ar-Rasyid, lalu protes, lalu Harun Ar-Rasyid mengeluarkan statement. Saya lupa bahasa Arabnya yang waja'ala man huwa syarrum minni au kama qala, ya. Intinya begini kawan-kawan. Kata Harun Ar-Rasyid, kamu gak usah nasihatin saya. Allah telah menciptakan orang yang lebih buruk daripada saya dan orang yang lebih baik daripada kamu. Artinya orang yang lebih baik dari kamu saja tidak menasihati orang yang lebih buruk daripada saya. Narasinya seperti itu, kata Gus Baha. Gus Baha menggiring opini Ustadz Amatiran. Jadi memainkan opini, mengaktifkan imajinasi muhibbinnya Gus Baha bahwa orang yang kritis terhadap pemerintah adalah Ustadz Amatiran. Kira-kira seperti itu nanti hasilnya yang akan tersimpan di pikiran para pendengar ceramahnya Gus Baha. Oke. Setelah kita lihat, yang ingin saya tanyakan, siapa sih yang menggiring opini? Yang menggiring opini bahwa Ustadz Amatiran tersebut adalah Imam Syafi'i. Siapa? Gus Baha atau Mahesa Al-Bantani? Soalnya kalau saya perhatikan dari pernyataannya Gus Baha, ketika Gus Baha bercerita tentang Ustadz yang datang ke Khalifah Harun Ar-Rasyid ini, saya merasa kalau para muhibinnya Gus Baha tidak berpikiran bahwa itu adalah Imam Syafi'i. Kemudian Mahesa Al-Bantani memberitahu kalau Ustadz yang mendatangi Harun Ar-Rasyid itu adalah Imam Syafi'i. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Mahesa Al-Bantani, mungkin ada seseorang yang berpikir bahwa Ustadz tersebut adalah Imam Syafi'i. Nah, dari sini kalian bisa menilai siapa yang menggiring opini bahwa Ustadz yang amatiran itu adalah Imam Syafi'i, Gus Baha atau Mahesa Al-Bantani. Kalian tulis di kolom komentar. Nanti kita lihat komen yang paling banyak itu yang mana.
apakah Gus Bahak yang menggiring opini atau Maisa Al-Bantani yang menggiring opini. Itu yang kedua. Kita lanjut ke yang ketiga. Coba kita dengarkan pengajian atau pendapatnya atau isi pengajiannya Gus Bahak. Tentunya dengan audio saja ya, tidak ada videonya. Nanti kita dengarkan audionya. Tapi sebelum nasihat itu diutarakan, kata Harun Ar-Rasyid, karena beliau Bani Abbas dan beliau orang alim, termasuk muridnya Imam Malik. Kata Harun Ar-Rasyid, uskut, kamu diam Ustaz. Inna Allaha ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adhalika yaqulu Allahu ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi ini sekaligus etika dan norma ya bagi semua dai di Indonesia dan semua kita. Wahai Ustadz, kamu diam. Allah Ta'ala itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu ke Fir'aun. Itu saja harus pakai etika, faqula lahu qawlan layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Jadi intinya ini Harun Ar-Rasyid komplain. Kamu itu kalau jadi Ustadz ngaji kira-kira gitu. Jadi betapa baiknya orang dulu memahami Quran. Jadi Quran itu dibaca, kemudian kita mungkin baca terus jadi cerita, mungkin ada yang baca jadi perilaku, ada yang baca kemudian itu mengilhami, membentuk. Nah kira-kira itulah yang membentuk kiai-kiai alim di NU, di beberapa pesantren maupun orang-orang alim di luar NU. Asal ngajinya dan bacanya seperti kita, pasti seperti itu. Karena cara berpikir tadi sudah, jadi akhirnya si Ustadz tadi keluar dan minta maaf, anta a'lamu minni, ternyata engkau lebih alim ketimbang saya. Jadi kalimat famusyaddidun alika, saya akan keras cara memberi nasihat, itu yang diket, yang dipotong, yang dibatalkan atau yang diralat oleh Khalifatullah Harun Ar-Rasyid. Yaitu dikatakan Inna Allaha ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Yaitu Allah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu pun harus faqula lahu qawlal layyinan. Cara berdakwah harus dengan kata-kata yang halus, yang lembut, yang indah. Dan dengan kata-kata itu diharapkan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga yang didakwai menjadi ingat. Sehingga dengan kemampuan ilmiah seperti ini menjadi pegangan bersama bahwa kita sebagai dai atau sebagai tetangga atau sebagai sama-sama warga Indonesia, bawaan kita memang harus faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kemudian dalam disiplin ilmu yang lain, halus itu tidak kuat. Angin itu ya halus, tapi kalau di manage itu jadi kekuatan yang dahsyat. Begitu juga air dan sebagainya. Sehingga tidak perlu khawatir terus kalau dakwah halus itu tidak punya efek yang signifikan. Tidak juga. Allah Ta'ala itu pengelola angin. Angin itu kekuatannya dahsyat. Sehingga Nabi Sulaiman dikasih kekuatan angin dan bisa terbang kemana-mana. Kemudian sekarang jadi teknologi yang banyak memanfaatkan angin. Mulai rem, mulai apa saja. Sehingga dari cerita saya ini kemudian terus kiai-kiai itu membentuk dakwah termasuk di ekonomi dengan cara yang rileks. Nah cara rileks itu satu tentu dimulai dengan ilmu. Oke, setelah kita mendengarkan audionya, di sini saya mendapatkan atau yang saya tangkap adalah seperti ini. Yang disampaikan Gus Bahak tadi, yang pertama yang saya tangkap ya, menunjukkan Gus Bahak menunjukkan bahwa Al-Quran ini mudah dipahami. Ingin menunjukkan bahwa Al-Quran ini mudah dipahami. Yang pertama. Terus yang kedua, mengkaji Al-Quran ini bisa menjadi cerita, bisa menjadi perilaku, bisa mengilhami seseorang. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, ini yang saya dapatkan dari ceramah tadi,
Gus Bah mengajarkan cara berdakwah, bagaimana cara berdakwah dengan kelembutan. Gus Bah terusannya juga diteruskan sama Gus Bah, dijabarkan. Lembut bukan berarti tidak berefek, tidak lemah. Beliau mencontohkan angin seberapa kuat, angin itu lembut. Tetapi kalau angin ini di-manage, ini bisa menjadi kekuatan yang dahsyat. Beliau juga mencontohkan air. Bagaimana air itu lembut, tetapi kalau di-manage bisa menerangi rumah. Sekarang listrik menggunakan tenaga air, listrik menggunakan tenaga angin. Itu kalau di-manage. Jadi Gus Bah mengajari cara berdakwah dengan lembut. Tetap dijabarkan lagi, lembut bukan berarti lemah, tidak berefek. Dicontohkan dengan angin. Angin kalau di-manage bisa memiliki teknologi yang luar biasa. Dari sini kalian pikirkan sendiri pendapat kalian seperti apa. Kalian tulis di kolom komentar. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi pernyataan Mahisa Al-Bantani saya kira kurang pas kalau mengkritik Gus Bah seperti itu, mengomentari Gus Bah seperti itu. Mungkin terjun ke lapangan dulu atau ikut pengajiannya Gus Bah di Narukan seperti apa, nanti bisa ngobrol sama muhibin-muhibinnya yang ngaji tafsir Jalalain di Narukan. Oke. Sampai di sini semoga bermanfaat. Sebelum berakhir saya katakan saya bukanlah ustadz. Saya hanya membuat konten. Bagi kalian yang suka silahkan like dan komen. Share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.